Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu setia kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah menolong kami melalui semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19, ayat 14-15 dan ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada sebuah undangan yang ditujukan kepada kita, supaya kita hadir dalam sebuah pesta pernikahan, umumnya kita merasa senang dan berusaha untuk datang, apalagi bila orang itu kita kenal. Tapi kalau ada sahabat yang sedang berduka, tanpa diundang sekalipun, kita akan memaksakan diri untuk datang dan memberikan bantuan, perhatian, dan penguatan. Sebagai sahabat sejati, Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia menyertai kita dalam suka dan duka, dalam senang ataupun susah. Tapi masalahnya seringkali bukan pada soal kehadiran Tuhan, namun respon kita terhadap hadiratnya di hidup kita. Tanpa sadar ada di antara kita yang tidak mengundang atau tidak mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam masalah dan pergumulan hidup kita. Raja Hizkia sedang punya masalah. Ada pasukan tentara yang besar yang dipimpin Sanherib yang akan menyerang kerajaannya. Dan dalam situasi masalah yang sangat besar itu, Hizkia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa di sana. Kita perhatikan 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia sadar bahwa dia dalam persoalan yang besar, dalam masalah yang sangat sulit, dalam penderitaan yang tidak bisa ia tanggung sendirian. Dan itu sebabnya dia datang ke rumah Tuhan. Ia berdoa di sana, dia minta pertolongan Tuhan. Apa yang Hizkia lakukan adalah mengundang Tuhan untuk masuk dan mengintervensi dalam masalah yang ia sedang hadapi. Apa yang terjadi kemudian adalah Tuhan menyatakan pertolongannya buat Hizkia. Berkebalikan dengan Hizkia, saudara. Ada sebagian orang yang tidak mau mengundang Tuhan dalam masalahnya, dalam pergumulannya. Mereka lebih mempercayai kekuatan sendiri. Mungkin ada di antara kita juga yang termasuk bersikap demikian. Kita lebih mempercayai pikiran kita. Kita lebih meyakini bahwa kita sanggup mengatasi masalah yang ada. Atau sebaliknya kita sudah tahu kita tidak bisa, tapi kita merasa bahwa Tuhan tidak akan menolong kita. Sehingga kita tidak mau berdoa,
tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan karena kita sudah skeptis lebih dulu. Ada orang-orang yang lebih memilih untuk meminta atau mengandalkan yang lain daripada mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan harta, kekuasaan, atau mengandalkan dukun, orang yang dianggap pintar, paranormal, dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan tidak dipandang sebagai pribadi yang sanggup menolong. Dan itu sebabnya pertolongan dicari-cari kepada yang lain selain Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengundang Tuhan dalam masalah kita. Apa yang dilakukan Hizkia memberikan contoh kepada kita agar kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan yang lain selain Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Datang kepada Tuhan, berdoa, undang Tuhan untuk hadir dalam masalah kita. Tuhan memang selalu hadir dalam segala keadaan kita. Tapi sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk memberikan pertolongannya atas kita? Mari izinkan Tuhan untuk menolong saudara dan saya dalam setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami kembali untuk kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan pikiran-pikiran kami, tidak mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami. Mari Tuhan, bekerjalah dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berikanlah pertolongan bagi kami. Bukakanlah pintu-pintu-Mu bagi setiap kami. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berharap, percaya dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua masing-masing. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.